Puji Tuhan saudara. Tuhan ajaib ya. Harusnya cara pikir kita begini. Kalau bilang ajaib itu memang sebenarnya tidak terdefinisikan itu. Itu ajaib. Ajaib itu seharusnya tidak bisa dijelaskan. Karena itu kan di luar logika. Itu ajaib itu melampaui logika manusia. Kalau masih bisa dijelaskan dengan logika itu belum ajaib. Tuhan kita sebenarnya tidak dapat kita jelaskan dengan logika kita. Itu makanya mengapa itu disebut mujizat. Ya. Mujizat tidak bisa dilakukan oleh tangan manusia, tidak bisa. Mujizat itu satu-satunya pelaku mujizat Tuhan. Ya. Jadi waktu tampaknya ada manusia yang waktu dia berdoa terus mujizat terjadi. Waktu dia katakan sesuatu mujizat terjadi, dia bukan pembuat mujizat. Tetap Tuhan pembuat mujizat bekerja di dalam orang itu. Gitu. Ya. Jadi saudara sekali lagi waktu saudara lihat Alkitab ya, semua mujizat itu melampaui logika. Semua saudara mau baca dari Kejadian sampai Wahyu, ini kan berbagai kisah mujizat. Ya, mulai dari penciptaan alam semesta. Yang saya heran manusia masa kini kok lebih kagum dengan manusia yang bikin robot, yang bikin AI, yang bikin internet, yang apa lagi? Membuat kita tercengang-cengang. Orang yang ribut, wow. Terus sekarang saudara mau bilang apa tuh? Terhadap bayangkan ini bumi kita diam di bumi ini, berbagai penjelasan tentang bumi ini. Bayangkan saudara, ya, saudara pernah lihat enggak orang gambar tentang bumi? Bumi kan, nah begitu kan? Ini kan gambar yang kita lihat. Ini bumi, bulat. Saudara pernah lihat enggak? Begini ya. Kalau bumi bulat kan begini. Kamu ngerti enggak? Ya. Ini bumi bulat ini. Sudah pernah lihat enggak gambar seperti ini? Ya, dikelilingi dengan orang-orang yang tidak mungkin jatuh. Orang ini di permukaan bumi. Itu kan kalau saudara belajar ilmu bumi, itu ilmu pengetahuan yang disampaikan tentang bumi ini. Gitu, ya. Bayangkan ini torang semua ada di permukaan bumi, torang bukan di dalam situ. Torang ada di luar sini. Ya, kong ini bumi berputar-putar. Kong torang yang tidak pusing. Justru kalau ini bumi kata ya jadi lambat putarannya, torang mati, torang terlempar semua mungkin atau apa. Justru karena dia peta lalu cepat sampai torang tidak dapat rasa. Ini semua saudara, ini kalau mau cerita saudara pikirkan, ini enggak masuk akal. Dan ini kalau belajar ilmu bumi begitu nih model. Ya. Ini bumi berputar-putar, berkeliling ya, lebih cepat dari yang tahu ada hitungannya saudara. Tahu berapa kecepatan perputaran bumi ini tahu tuh ya. Itu. Jadi tuh orang di dalam yang tidak dapat rasa. Masa ini bumi berputar kon orang di sini yang tidak terputar. Padahal orang ada di kulit bumi. Ya, orang semua bilang orang ini dikuasai oleh gravitasi bumi di sini. Jadi orang maka orang yang tidak terlempar. Ini semua kalau saudara mau baca cerita ilmu bumi, ini kita selalu lupa lah, so banyak sekali itu kita selalu lupa saudara.
So lupa deh, ini baru dapat ingat. Oh kalau mau baca cerita begitu, toh, itu baca cerita begitu saja. Ya, yang saya heran manusia terhadap ilmu bumi yang tidak ada orang bantah. Yang ada orang bantah pokoknya. Percaya saja. Bumi berputar. Kayak bangun dia pilih ya. Oh iya orang solia. Dia tahu lebih cepat dari gasing. Saudara pernah lihat tuh gasing tuh waktu dia berputar sampai sunyi dapat lihat tuh gasing. Cuma dapat lihat itu ada yang berputar. Nah, gitu katanya itu bumi lebih cepat dari itu. Itu dia berputar. Kok orang lihat tuh gasing, orang pusing. Tapi orang kata ada di dalam bumi yang berputar, kok orangnya ndak pusing. Nah, itulah. Lalu ini yang ada orang bantah. Firman Tuhan bilang begini dan begitu tuh, itu bumi dan orang bantah. Dan orang bilang Tuhan yang ndak ada. Ya, ini alam semesta jadi dengan sendirinya. Coba bayangkan ini. Ini manusia kalau mau menghina Tuhan, saudara, ada saja caranya. Coba, ini sekarang yang sedang terjadi tuh. Ini tahu ya? Di LA ini tahu so reda belum? Apa? Belum ya? Ada orang bertelepon enggak dari LA? Angkat. Kalau enggak salah baru 47% bisa diredakan. Nah, tuh hari kan 27, nah sekarang 47. Kayak apa bukan 87 kek? Jago tuh orang tuh, jago. Oh, bayangkan tuh orang ya. Baru mau mengatasi ini api yang diizinkan menyala. Bayangkan saya dengar berita apa? 1000 napi kalau tidak salah, 1000 atau 1000 lebih napi karena dong semua terbakar. Ya, jadi mereka diperintahkan untuk membantu untuk memadamkan api. Jadi dorang pakai seragam, kong dorang ikut memadamkan api. Kan 1000 sekian orang, kong tambah dengan itu petugas pemadam, tuh, baru 47%. 47% kata, tuh, 10-an ribu, 26.000 atau berapa? Ya, rumah yang habis, yang kan tuh. Aktor-aktor yang jago, oh, artis-artis yang kenamaan, dong pedoi senin tahu mau taruh di mana, dong menangis sampai rumah soalnya ndak ada, kan nguni itu banyak doi, bikin jo ulang 2, tuh, lebih bagus dari itu, kayak pada nguni menangis, tuh itu, sudah lihat pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tuh kalau saudara harta kotek berapa, nah sampai soalnya mau pakai patungan. Berapa kote angko harta? Sudah lihat ya. LA hancur. Dan DP hancur bukan, bayangkan siapa Donald Trump yang bilang ini lebih hebat dari apa waktu senjata nuklir itu menghancurkan satu tempat. Ini kata lebih hebat dari senjata nuklir. Tuh lihat. Nih, Amsal 11 ayat 4. Coba baca dulu supaya tuh kong saudara yang menolak ibadah karena mau cari harta ya, baca dulu. 3. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Oh kasihan. Kong sekarang orang nyanda ibadah. Ya, apa kok? Ada proyek. Coba. Proyek apa? Proyek yang ternyata tidak berguna. Yang bilang bukan saya. Orang tuh sama-sama ada baca tadi. Kenapa kita yang bilang tuh harta tidak berguna? Alkitab yang bilang harta tidak berguna. Orang bayangkan sekarang saya juga heran. Hamba-hamba Tuhan kok berusaha. Oh iyo, uang memang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. So bilang akan harta tidak berguna. Tuh, pada hari kemurkaan. Tuh, kalau saudara cuma suka dimurkai Tuhan. So bilang jangan khawatir terus. Tuh, jangan khawatir sehingga
kau dapat menjadikan Tuhan itu pertama dan terutama. Jangan khawatir supaya engkau dapat menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidup ini. Nah, waktu saudara tidak melakukannya, artinya kau sedang membuat dirimu kau sedang menempatkan dirimu di bawah murka. Jadi waktu Tuhan murka, saudara memarah pas apa? Tuhan selalu waktu dia mau bekerja, waktu dia mengizinkan sesuatu terjadi, ada alasannya. Tuhan tuh tidak pernah rupa manusia iseng-iseng. Iseng-iseng bikin persoalan. Mana lagi? Persoalan kok aku bikin iseng-iseng. Tuh. Berapa hari lalu itu ya. Orang lihat habis isi bensin saudara ya. Kong pada 5 orang ke berapa orang dorang. Kelompok anak muda saudara. So tengah malam itu kan. Jam 11 ke jam berapa. Aduh saudara ya. Jadi dorang coba pilih di jalan. Dorang ini boleh maju. Dorang ampar so menguasai jalan. Itu jalan raya di apa kata itu? Di Multimart itu no. Oh coba saudara ya. Di situ ya. Dong ampa kong tu satu di paling muka. Dia ada berdiri di atas motor. Cuma sendiri kong dia gas. Ya. Saya ingat saudara bro begini. Belum jatuh kok ngana. Dari ngana belum jatuh jadi ngana. Odonya ndak jatuh dia sampai orang lewat. Orang sudah tawa-tawa di pinggir. Tahu kan? Iseng-iseng tuh cari mati. Tuh. Bakusedu kata no, mau cari mati mar bakusedu. No? Setelah Tuhan menyatakan murkanya, orang-orang marah Pak Tuhan. Bilang kata Tuhan maha kasih, kenapa kok Tuhan begini? Bayangkan aku. Tuh, apa tuh olahraga itu? Tuh olahraga yang jabal lumpanya ada pikiran itu. Parkur. Bukan parkir ya, parkur. Bayangkan tuh. Dan DP nama antik parkur ya. So dorang itu balumpanya ndak pakai jaring, ndak pakai tali. Kalau dorang mau balumpa dari gedung tinggi mana dong balumpa ke bawah kalau dong suka. Dorang ya peduli itu biar mati, biar patah leher. Itu. Mar kalau terhadap firman Tuhan, siapa mau dapat backing? Siapa mau dapat backing? Itu orang parkur cuma mau cari nama. Dong balumpa saudara. Balumpa bayangkan dari antara gedung ke gedung. Balumpanya pakai tali. Cuma mau cari pujian. Makan puji. Nah Tuhannya tidak begitu. Tuhan waktu dia melakukan segala sesuatu di hidup ini. Selalu ada alasannya. Waktu dia memberkati ada alasannya. Waktu dia murka ada alasannya. Bukan dia sembarang murka. Oh sana DP rambut roll. Kita murka pak orang rambut roll. Tuhan itu pencipta. Dia yang ciptakan tuh orang rambut roll, setengah roll, rambut lurus. Dia yang ciptakan. Oh sana dia putih, dia terlalu putih. Kita semua murka pada dia. Itu bukan Tuhan. Tuhan bukan begitu. Saudara yang tidak suka. Tapi Tuhan karena dia yang ciptakan. Semua menyenangkan pada pemandangan matanya. Sampai orang itu lebih memilih hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Daripada hal yang menyukakan dia. Jadi akhirnya waktu Tuhan murka. Bukankah kau yang suruh dia murka berarti. Sampai dengan orang pe anak. Ya. Tuhan selalu saudara. Dia menciptakan segala sesuatu. Dari ciptaannya. Kita bisa melihat jalan pikirannya. Itu cara Tuhan. Dia buat ya, anak-anak lahir terhadap orang tua. Jadi dorang pe anak-anak. Mau coba ya. Waktu saya bilang Akang stop lari-lari. Stop lari-lari. Mar dia tetap lari. Kong waktu dia jatuh. Saudara bagaimana? Saudara sayang atau? Biasanya orang setelah jatuh oleh DP mama ambil juga untuk sapu. Pukul pada dia. So bilang dari tadi berhenti. Berhenti karena lari di sini. Mama tambah. Nah, ini gitu tuh sakit saudara jengkel. Itu bukan karena saudara benci.
Supaya dia tahu kalau mama bilang stop, stop. Gitu saudara. Tuh. Jadi kapan nih Tuhan ini? Bilangnya Tuhan kata pambae. Maha baik, panjang sabar. Kok kenapa dia so murka? Tuh. Yang kan orang-orang marah. Kalau Tuhan itu ada kok kenapa dia saya berhenti kata ini api. Ini suka kok dibakar. Tuh. Ada video-video yang muncul saudara di YouTube di YouTube kami ini. Saya lihat tuh, ada yang waktu tampil, waduh, aku memuji Yesus karena ini prestasiku, ini karena Tuhan Yesus. Terpujilah Yesus Tuhanku, begitu. Dong tampilkan semua. Kok ada satu berdiri, dia bilang, ini dari tadi bilang ini dong pakai orang Amerika. Ini dari tadi Yesus. Kita setan yang backing, terpujilah setan. Dia bilang, iya saudara. Loh manusia sekarang itu lebih gila dan saudara pikir. Saya sampai begini. Dan Tuhannya nak marah tuh dia. Dia nak mati. Ada kan dia bilang menghina Tuhan, rubuh kok mati. Sementara tuh lain. Dia hina terus tuh Tuhan, dan Tuhan yang sepertinya Tuhan yang tidak bikin apa-apa. Kan? Terpujilah setan. Bayangkan saudara. Ada yang bilang ini puji bilang Yesus yang bikin. Enggak. Dia bilang kita ini dapat melakukan semuanya bukan karena Yesus. Coba. Ini artis-artis saudara. Kong saudara DP fans. Yang kan tuh artis-artis gila-gila itu. Nah itu kong saudara fans pada orang. Bayangkan. Orang malah semua tertawa dan pokoknya pusing pokoknya. Saya lihat kali sampai tadi ada lagi orang yang bagikan video ya. Pastor LGBT. Jadi kenapa dia so pakai jubah pastor putih ya. Laki-laki saudara ya. Kok kenapa DP dandanan? Tuhan DP eyeshadow. Memang loh. Kong dia bicara, Tuhan itu sungguh baik. Kenapa DP jemaat kan? Bayangkan juga kalau DP pendeta model begitu, bagaimana juga DP jemaat? Dongnya syuting memang. Cuma DP pendeta tuh di muka saudara, pusing deh ya. Lalu dia entah apa sama tuh dia bilang, baru dia bilang begini, saya sedang pertama dia perkenalkan DP nama, mungkin dia tamu kali di situ ya. Baru dia bilang ada nama bencong saya. Jadi dia bilang itu nama resmi, saya sedang tunggu nanti diterbitkan suratnya. Mungkin kalau ada yang mau usul nama for kita, bayangkan sampai begitu. Dan dia bilang, mari berdoa bersama saya. Kong abis tuh video. Ya Tuhan, ini gereja so gila atau apa? Dusunya nak mengerti saudara. Orang di sini ini masih aneh ya. Tapi sekali lagi saudara, di Amerika ya, bayangkan tuh beberapa tahun lalu itu ya, pendeta-pendeta dipenjarakan. Kenapa? Karena mereka menolak memberkati pasangan sejenis. Itu dipenjarakan. Kenapa ngoni melawan ngoni melawan hak asasi manusia. Dorang ketemu suka, kenapa ngoni laki-laki dengan laki-laki? Itu kan kita pihak. Nah itu, bayangkan saudara. Pemerintah memenjarakan pendeta yang tolak. Coba, ini entah udah gila dari mana sih anak mengerti lagi. Ya. Sementara kalau saudara lihat, Barack Obama bilang, I'm Christian. Iya, dorang semua bilang dorang Kristen. Tahu Kristen dari mana? Ya mengerti, progresif, agresif. Entah Kristen apa semua itu dia. Pokoknya sudah. Semua tuh saudara ya pas masuk akal, napa ya? DP video,
kita Kristen. Oh ya, saya Kristen. Saya Kristen. Hah? Ngoni no Kristen. Tapi dong mengaku dong Kristen. Oh, saya ingat Obama bilang, saya Kristen. Kenapa? Itu pilihan saya. Jadi dia tidak bilang kalau dia Kristen turunan. Kristen karena dia memilih untuk jadi Kristen. Nah saudara kan sudah tahu kalau siapa dia. Tuh. Coba saudara. Orang sedang hidup di masa yang segila ini. Dan kalau saudara masih merasa ini baik-baik saja. Justru sebenarnya kau sedang bermasalah. Ya. Masa orang tidak lagi berpikir kalau Tuhan itu Tuhan. DP suka dia jadi Tuhan atas dirinya. Dia mau bikin apa, tempo apa, dia mau suka pas apa. Mana-mana apa dia. Gimana tadi dia perkenalkan diri? Dia bilang apa? I am he, him, dan his. Ya kan, bayangkan orang cuma satu dan bilang, orang kata they, them. Ya, itu saudara itu kan kata ganti orang. Ya. Sudah dimencerahkan Pak Saudara. Ya. Tapi yang jelas ini semua tuh nyanak masuk akal. Ya. Ini betul-betul so gila dan orang nih mau kalau orang mau bilang orang itu gila. Ya. Yang bilang orang salah, orang bilang oh itu gila. Tuh. Ada pendeta di jalan, sementara dia berkhotbah, kon tiba-tiba ada datang kemari, nona, tuh cewek cantik, masih kayaknya belasan tahun usianya, kan orang sana berani-berani saudara. Dia datang berdekat, kon dia bilang begini Pak Pendeta, apakah Tuhan mencintaiku? Oh itu pendeta bilang, oh iya God loves you. Oh iya Allah mencintaimu, Tuhan mencintaimu. Oh iya sudah tuh. Dia bilang, loh Tuhan kan cinta pada kita. Jadi kan di mana-mana. Kita mau bikin apa kan Tuhan cinta pada kita. Kok jangan marah-marah. Bilang batu pendeta. Tuhan cinta pada kita kok jangan. Wah ini pekot bapak keras sekali. Tuhan cinta pada orang. Tapi orang lebih suka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Yang Tuhan bilang jangan. Kira-kira apakah orang akan ke sorga karena saudara yakin kalau saudara adalah orang yang dicintai Tuhan? Coba sekarang. Oh orang itu kan cinta sekali pak kita. Iya. Semua tuh Tuhan bilang jangan. Semua tuh Tuhan marah engkau baking. Menurut saudara? Jadi karena Tuhan cinta, kong pasti engkau masuk surga. Semua tuh Tuhan bilang jangan, anak baking. Kong Tuhan cinta. Jadi gara-gara Tuhan cinta, kong dia bawa orang ke surga. Ini kan bayangkan saudara, ini semua, ini yang terjadi. Ini pemahaman masa kini dari manusia yang menolak Tuhan. Yang menolak kebenarannya. Menolak firman-Nya. Tuh. Tuhan yang nak menghakimi, pendeta ini hakimi 4 orang. Nah, ya. Sudah jangan bilang-bilang itu salah dengan apa. Yang tidak ada yang salah di sini, yang tidak ada. Itu kan, itu manusia suka sekali yang model begitu. Padahal sekali lagi, kalau yang tidak ada yang salah coba. Ya, orang mengambil uangmu. Itu kok memang salah. Bilang katanya tidak ada yang salah. Berarti kalau orang pencuri anggo pedoi, ini boleh bilang salah. Ikan mana-mana. Yang tidak ada tuh yang salah. Orang bunuh anakmu. Jangan bilang itu salah. Yang tidak ada yang salah. Oh jadi boleh. Kalau dong bunuh dia bagaimana? Yang tidak salah. Oh kalau itu kok memang salah. Nah itu. Kok engkau pakai hukum apa? Bilang itu salah atau benar? Ya, coba saudara. Saya ingat ada
pendeta yang berkhotbah di sekolah, ini di Amerika, saudara. Orang kan barani di sana. Dia khotbah dan dia bilang itu, dan itu murid-murid itu bantah semua pendeta itu. Tuh. Nah, kong bahkan itu satu langsung kasih tunjuk kalau dia yang tidak suka dengan itu khotbah itu, dia langsung keluar. Tuh. Langsung keluar, tinggalkan ruangan kelas itu. Waktu dia keluar, yang tidak lama dia balik lalu marah-marah. Kayak apa? DP motor yang tidak ada. Orang so ambe. Tadi kan dia berbilang yang tidak ada yang salah, pendeta kamu tuh pakai hukum apa gitu. Jangan kamu, saya semua di sini benar, tidak ada yang salah. Waktu dia masuk, kenapa kamu belum pulang? Siapa yang ambil motor saya? Bilang katanya tidak ada yang salah. Anggap motor tidak ambil memangnya. Siapa bilang kalau itu ngenepe motor? Karena tidak ada hukum. Tuh, tidak ada yang bisa menyatakan kalau itu milikmu. Jadi siapapun boleh ambil. Anda jangan marah-marah, lihat saudara. Tuhan kalau mau tunjukkan sesuatu, ya, supaya ini orang yang melawan dia, kemudian iyo kak, kenapa kita sudah jadi bodoh? Nah itu, baru engkau tahu tuh, kalau sebenarnya orang ini bodoh tanpa Tuhan. Orang yang dengar-dengaran kepada perintahnya tampak bodoh di mata manusia. Tapi sebenarnya dialah orang yang berhikmat. Ini kurang dengar-dengar. Itu pendeta bilang apa? Iyo. Bukan, saudaranya ndak iyo kita pakai kata-kata. Firman Tuhan yang bilang kok. Bilang kata harta tidak berguna. Alkitab yang bilang tadi tuh, Amsal 11 ayat 4. Coba sekarang orang lihat, Yesus bilang apa? Yohanes 6 ayat 63. Tiga. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Bagaimana? Masa kok emangnya tidak ada guna? Buktinya sekarang orang tinggal di dalam daging ini. Orang tubuh ini kan daging. Yang bilang ini Tuhan yang menciptakanmu. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kepada Yesus justru dia bilang apa? Kamu tidak mau dengar firmanku, kamu orang bodoh. Itu Yesus. Ya. Lukas 6, mana deh? 2 macam dasar. Lukas 6, Lukas 7. Lukas 6. Coba saudara lihat, ya. Mari ikut membaca bersama saya. Soalnya kalau saudaranya tidak baca, lama-lama sudah pancing tidur. Tuh, orang mau baca sama-sama ya. Ini ayat pertama ini deh. Oke, ya, orang baca sama-sama. 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun sampai situ dulu. Ya. Coba ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku lalu mendengarkan perkataanku tidak berhenti di situ, tapi melakukannya. Dengar kong baking. Dengar dan taat. Oh, apa Tuhan bilang?
itu sama dengan orang yang membangun rumah, toh, membangun rumah di atas dasar. Toh. Nah, orang lebih kenal ini. Oh, ini Tuhan bilang ini. Orang yang dengar lalu taat itu sama dengan membangun rumah di atas fondasi. Yesus langsung kasih contoh. Mana? 48. Lalu datanglah ketika datang air bah. Tuh, banjir. Oh, melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kenapa dia kokoh? Karena dasarnya. Selama ini orang belajar dasar ini adalah iman dan pertobatan. Dasar. Selalu cek itu dasar. Jangan tunggu nanti so banjir, toh angko so anyor, so ancor tu rumah, baru mau cek tu dasar. So terlambat. Cari mana dia, so nyanda ada. Toh, so ancor, banjir so bawah. Siapa? Nyanda ada dasar. Waktu diperingatkan tentang pertobatan, mengamuk. Sedang kita tiap hari mesti periksa nih pertobatan. Masih sementara ada di atas pertobatan atau tidak? Itu. Ya. Cek terus. Ya. Jangan sampai dasar ini goyang. Yang kan saudara, ya. Kalau dasar ini nyanda ada, kong so baking tu rumah. Kita ini Kristen. Dari nenek moyang pokoknya ya. Nenek moyang ribuan tahun lalu. Pokoknya orang ini memang Kristen semua. Orang turunan pendeta. Kok apa? Tidur dengan Alkitab. Alkitab disei. Nyanda aja baca. Oh kita kuman aja baca ya. Biar nyanda aja baking mari yang penting aja baca. Aja baca katanya. Semua tuh datanya dia nin tahu semua. Baca mas. Sedangkan cerita Adam dan Hawa dia nin tahu. Udah baca bagaimana itu? Cerita. Abraham pe anak kok cek siapa? Siapa kok cek? Simpsons tuh. Nah ini bayangkan. Bilang kata so baca tuh Alkitab. Sedang Abraham pe anak yang tahu. Lebih soalnya kalau semua tanya tuh apa? Apa kata? Apa ya? Epafras. Siapa nih itu? Itu om dari mana itu? Pendeta ini aneh-aneh. Nah, itu tuh angko kok sampai yang paling terkenal saja angkonya ndak kenal. Maria dia cuma tahu Maria Mercedes. Yang tahu tuh Maria lain. Oh, kita tahu kemang itu Maria ibu Yesus. Kita tahu kemang itu. Jelasnya seperti apa ini tahu cuma sampai situ. Itu kan. Coba. Nah, ini tuh orang Kristen. Sudah palia, DP apa? Bunga-bunga, lampu, sudah keren sekali mar DP dasar koteknya enggak ada. Kalau semua bilang iman, coba pendeta, jangan kok ya bikin sama kok terang pe iman. Tidak bikin sama tuh iman, tapi angkonya enggak ada iman soalnya. Yang ada iman menyebut diri Kristen. Kalau yang ada iman bukan Kristen DP nama. Orang Kristen harus berdiri di atas iman.
Nah, iman itu terbangun karena mendengarkan dan melakukan firman Tuhan yang benar. Masalahnya terlalu banyak khotbah yang ternyata cuma hasil pemikiran manusia, bukan lagi dasar yang benar dari apa yang dia baca. Tuh. Saya pendengar khotbah, tapi tidak semua saya terima. Kenapa? Karena semua mesti dicocokkan, itu orang ada dasar kok. Ini ada ukuran. Tuh, lurus atau bengkok lihat di sini. Bukan lihat pada DP ijazah. Ini apa DP ijazah dokter? Saya bilang akan biar ijazah apa lagi? Ya, selalu Paulus bilang tuh, kalau biar dia turun dari sorga, ya, kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak cocok dengan Injil yang kamu dengar, terkutuklah malaikat itu. Oh, bayangkan, bukan terkutuklah pendeta itu, terkutuklah malaikat itu. Paulus tidak salah bilang. Ini apa sana? Hah? Kan itu bukan kita yang bilang, Paulus yang bilang. Kan, sekalipun kami, ya. Jadi jangankan orang lain, Paulus bilang, misalnya kalau itu Paulus yang bilang atau itu malaikat yang turun dari sorga, kalau dia memberitakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Injil sampaikan, apa? Terkutuklah dia. Coba. Lebih kira kok gampang tuh khotbah. Gampang itu memberitakan kebenaran. Sungguhkah itu adalah kebenaran? Tuh, coba Kisah 17 ayat 11. Jarang-jarang orang baca di sini. Coba baca dulu itu. Coba 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tiap hari, ya. Dorang dengar khotbah. Kong, dorang belajar. Cocokkan dengan Alkitab, bukan? Itu pendeta besar yang bilang, kacil hijau DP gereja, pasti betul dia. Aduh, kasihan saya bilang ke saudara, ya, kalau cuma membaku lawang besar, rasanya gereja setan besar sekali. Tuh. Sampai tuh gereja yang katanya tidak menerima setan, nih tahu dari pendeta setan. Bayangkan saudara, ini pendeta ini dia sembarangan. Loh, betul. Dia mabuk yang di jemaat, berarti pendeta setan. So bilang pendeta ini boleh mabuk. 1 tahun 1 kali kok mang boleh toh. Nah ini coba. Kok saudara mau dengar apa dari dia? Kan ini loh, saya dengar, ya dulu sudah pernah loh, ada orang tetangga, ya, bukan di sini, di suatu tempat. Tiba-tiba tuh tetangga datang, duh pendeta, ini apa? Duh, kenapa tadi? Ada pendeta ada singgah apa orang? Kong, duh, tuh orang kan ada bah minum. Loh, pendeta ikut bah minum. Dia bilang, duh kita ikut hilang selak. Duh, orang sampai hilang selak. Pendeta so lebih banyak minum dari orang. Bayangkan, kan bukan kita ada cari tahu. Dia ada singgah kok mbak bilang. Saya bilang, hah? Pendeta mana itu? Orang koordinator wilayah. Dia yang bilang, memangnya tahu di mana saudara. Saya bilang, bagaimana? Iya, pendeta. Duh, sampai hilang selak tuh orang loh. Tak ikut berdiri. So hilang selak, duh pendeta so merah sekali di muka. So lebih banyak minum, itu orang tak so hilang selak dah lihat apa dia. Kayak pangana so lebih banyak batumpah. Semua orang menyanyi lagu rohani dari tadi.
Lalu naiklah pendeta itu. Kong dia bilang begini, saya ada di situ soalnya. Dari tadi semua menyanyi lagu rohani, saya mau menyanyi lagu rohana. Kong dia mulai menyanyi lagu rohana, toh itu orang kawin, saudara. Lalu saatnya orang bersalaman, toh. Jadi kita berdiri, mau pegang tangan patu keluarga. Mesti lewatin di pendeta yang menyanyi lagu rohana. Kayaknya dia yang berkati tuh. Itu mempelai tadi seru tuh kan. Ini aduh kasihan, darah Yesus berkuasa. Tuh, kok habis pegang tangan dengan keluarga kita mesti lewat pada dia. Dia kan sementara menyanyi di mic begini. Aduh jadi DP aroma. Itu aroma cap tikus. Duh memang luar biasa. Kita bilang pantas kotek dia. Bilang ngoni dari tadi lagu rohani terus kita menyanyi lagu rohana. So mabuk kotek beliau. Kontu tadi dia berkat apa tuh dari saya turun. Coba saudara bayangkan. Berkat apa yang dia turunkan kepada mempelai. Itukah Kristen? Saudara. Orang sedang hidup di masa yang segila ini. Dan orang soalnya tidak peduli. Tapi semua nanti orang jumpa di Yerusalem baru. Siang. Emangnya angko om yang jaga tuh Yerusalem baru. Oh. Ada orang dalam. Bayangkan saudara tuh. Jadi biar dia pamabo, ya, pambahugel, pasti masuk surga. Tuh. Tapi om kok yang bajaga. Tuh. Dari jauh dia sudah pelit tapi poni dia masuk saya masuk Tuhan kok nin tahu masuk jo nanti ganti yang kau penama nanti ganti Tuhan kok nin tahu untuk orang bikin bodoh tuh Tuhan. Ini kan saudara suka yang begitu tuh. Coba ya saudara mau bikin dosa apapun lalu saudara aduh kama ini pendeta ya aduh pendeta udah bikin nyaman sekali depan kita dong jadi enggak apa-apa kok pendeta sudah enggak apa-apa selama ngana enggak tinggalkan gereja ngana tidak tinggalkan kekristenan ya udah terserah ngana mau bikin apa enggak apa-apa itu cuma orang Parisi itu aja marah-marah. Orang semua sudah Tuhan punya semua orang semua Tuhan pe anak Tuhan yang paling maklum semua. Saudara suka yang model begitu tuh. Dosamu dibenarkan. Dan kau senang sekali. Dosamu dibenarkan. Gimana sih? Harusnya kan ya. Hah? Oh ternyata. Siapa tadi dengar tuh khotbah kelemaring bilang boleh. Siapa dan ini dia bilang siapa kok Yesus bilang kok begini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Lalu tiap hari mereka menyelidiki di Alkitab. Betul kata orang ini boleh bamabo. Oh betul kok napa DP ayat. Kayak padang orang sana bilang boleh. Kayaknya ini terakhir. Filipi 3. Selama ini orang sudah baca-baca itu 7, 8. Coba orang terus ayat 10. Lihat ini Paulus. Paulus pekerinduan. Paulus inginkan. Coba orang baca sama-sama. Baca kuat-kuat. Jangan baku rebe. Jangan baku rebe supaya orang mengerti. Oke? 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini Paulus berdoa. Paulus pekerinduan. Mengenal Yesus. Dan kuasa kebangkitannya. Lalu persekutuan dalam penderitaannya. Ini semuanya tidak enak. Tuh.
kalau orang komang so kenal Tuhan. Menurut saudara, waktu Paulus tulis ini, Paulus belum kenal Tuhan. Coba. Apa saudara lebih kenal Tuhan dari Paulus? Orang so lama kenal Tuhan. Ya kan ini orang masa kini. Kalau menurut saudara, ini Paulus yang tulis pada jemaat Filipi. Ingat penjara tersadis yang pernah Paulus alami justru di Filipi. Dia menulis ini, rata-rata teolog bilang waktu Paulus menulis surat ini dia di dalam penjara. Dari dalam penjara Filipi. Nah, ini DP tulisan. Kong saudara mau suka didoakan apa? Apa yang mau didoakan? Tolak ini, tolak itu, tolak ini, tolak itu. Kenapa Paulus berdoa? Saudara mau enggak didoakan begini? Kan, mengenal Allah berarti sekaligus saudara tahu kuasa yang membangkitkan dia, kuasa kebangkitannya. Lalu yang namanya ada kebangkitan mesti ada mau bangkit bagaimana? Kita sebangkit. Konti apa engkau mati? Sudah nih kuasa kebangkitan sudah bekerja di dalamku. Mati dulu. Suruh pikul salib nih mau. Sangkal diri nih mau. Suruh taat nih mau. Maunya kalau ikut Tuhan itu senang terus. Kan nih, ayat 11. Mengapa ayat 10 tadi? Mengapa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya pikir gampang tuh bangkit dari antara orang mati. Sampai saudara mengalami apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Jadi satu dalam kematiannya. Oh sudah, itu di baptisan pendeta. Oh iya, itu dasar awal. Tapi kemudian proses untuk menjadi serupa dengan dia alami ini. Ini orang ketaatan, pengudusan diri. Terjadi waktu saudara rela membiarkan penyalipan terjadi padamu tiap hari. Tuh. Saudara mau disalibkan bagaimana? Ya? Daging ini harus mati. Supaya akhirnya kamu mengalami kebangkitan. Bayangkan, jadi orang menjalani hidup ini sebenarnya menjalaninya dalam kematian. Ini kan yang masuk akal. Oh, maksudnya begitu. Paulus berdoa. Paulus berkerinduan. Waktu saya baca kembali ayat ini saudara. Tadi kita berlutut dengan ayat ini. Menyanyi dengan ayat ini. Tuhan. Ya. Tahan saudara tadi duduk. Sampai kuat sekali entah tadi suara tadi entah sampai di mana. Ya. Saya bahkan tidak bisa kecilkan lebih suara. Ya. Tadi karena Tuhan, tolong aku sungguh-sungguh mengenalmu. Jangan biarkan aku berpikir aku sudah kenalmu. Padahal tidak. Tuhan membawa kita ya. Mesti mengalami ini, mengalami itu. Kenapa? Karena Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Waktu anak-anak lahir, waktu bayi itu dilahirkan, kayak apa? Dia sudah kenal apa saudara? Belum. So itu waktu bayi itu dipisahkan dari orang tuanya, mulai dari dia bayi, kemudian disuruh pas apa DP mama. Itu akan dengan mudah ya angkat anak waktu diangkat dari dia masih bayi. Dia akan lupa dari orang tua. Maka kalau ambil pada dia seumur 11 tahun, umur 13 dia suka kenal dengan mama dan papa. Saudara baru lahir, baru dilahirkan. Kemudian saudara tidak peduli dengan persekutuan dengan Tuhan, ya, ketaatan dengan kepada firman-Nya. Saudara mau kenal bagaimana tuh Tuhan? Tidak mungkin bisa. Nah setiap kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, orang ini mau. Dia perkenalkan 4 orang dengan, dia bawa 4 orang naik di gunung. Bajalang di batu-batu.
Dia sedang memperkenalkan siapa dia. Saudara bilang dia penyembuh. Mari tidak pernah engkau sakit dia yang sembuhkan. Ih memang jago ini obat ini. Dia yang langsung jadi iklan. Sakit apa? Darah tinggi. Kenapa ya? Ini yang bikin baik-baik kita. Oh bukan Tuhan dah. Ya memang kata Tuhan yang berkati. Mari ini kata jago. Coba kok saudara. Dia penolong. Saudara mau sebut dia penolong itu kapan? Dia mengizinkan saudara ada dalam persoalan. Sampai soalnya tidak bisa kau ditolong. Nah ini dia sedang memperkenalkan dirinya. Aku penolong. Dia penghibur. Ya. Kayak padangkong kita sekarang berduka Tuhan. Tuhan bilang berbahagialah yang berduka. Karena mereka yang akan dihibur. Tempo apa engkau mau tahu kalau Tuhan itu penghibur? Berduka dulu. Jadi waktu Tuhan membawa orang pada pengalaman duka. Terima kasih Tuhan, engkau sungguh adalah penghibur. Begitu kuat. Mau pimana ngana? Mau cari hiburan. Saya bilang akang Tuhan itu hiburan. Dia itu penghibur. So itu kenapa saudara cari hiburan di tempat yang lain. Kenapa? Karena kau tidak pernah tahu. Tidak pernah alami bahwa dia sungguh adalah penghibur. Banyak hal Tuhan izinkan terjadi. Supaya kau tahu dia itu segalanya. Bukan uang segalanya. Dan dasar arfatnya tidak ada doi. Tuh, yang dia punya cuma sedikit minyak dan sedikit tepung. Tuhan yang tidak kasih doi. Tapi sedikit minyak dan sedikit tepung bertahan bertahun-tahun. Tiap kali so kelar bagore, napa tuh minyak so ada? Satu botol, enggak sedikit. Terigu dah, ini dah cuma sedikit. Cukup jadi 2 brot goreng. Bagaimana? Tiap kali kelar baking, kasih makan Pak Elia. Duh, dia so gugup. Sudah Elia so sementara memakan. Ya ampun, Elia nyandak sisa akang. Dia baking habis. Tadi dia tahu so habis. Dia so, napa dang tuh tepung so ada. Siapa dah bawa tikus. Siapa dah, tadi so habis. Napa sekarang so ada. Lengkap dengan minyak. Sudah dia baking lagi. Sudah. Ya sudah. Orang tidur so habis. Setelah bangun pagi. Napa so ada minyak sedikit. Tepung sedikit. Elia bilang kita mau smokol. Aduh ini Elia ini memang gelojo sekali dia. Masih pagi dia so minta makan. So tahu-tahu cuma minyak sedikit, tepung sedikit. Elia bilang kita dulu. Kan begitu tuh firman Tuhan. Kita dulu baru ngoni. Jangan balik. Jangan gini. Oh Elia terus. Sekali-kali kita dulu. Tumpunya kok ini. No, aku mau balik ini. Bayangkan ini caranya. Alkitab sampai tulis. Ini tuh orang mau belajar beriman. Waktu saudara selalu mendahulukan dirimu, kau tidak pernah akan melihat mujizat terjadi padamu. Biarkan Tuhan selalu kau dahulukan dan kau selalu akan melihat sungguh dia lebih dari yang bisa aku katakan. Dia lebih dari yang bisa aku nyanyikan. Dia lebih dari apa yang bisa ajarkan. Nah, itu tutukan. Tuh, kita mesti baking itu pendeta. Nah, begitu. Saudara nanti lihat waktu saudara semua baking, nanti saudara ada godaan. Baik, bayangkan Jo, kalau angko so baking lebih dulu, for Tuhan kong habis, baru nganam nyasal. Itu kan ada saja saudara, ya. Mujizat, ya, selalu didahului dengan keadaan yang tidak mungkin. Nah itu tuh mujizat semua terjadi itu.
Tuh, waktu saudara melihat ada pada situasi yang tidak mungkin, situasi yang mustahil, kalau sungguh kau orang beriman, aku percaya ini saatnya aku melihat Tuhanku hadir dan membuat mujizat. Gitu tuh. Oh, aduh, dapat takut doh. Dapat takut itu pendeta. Dapat takut kata nu. Tuh, aku kan sudah dengar tuh cerita. Kanker baik. Bagaimana ya? Kok saudara tuh. Bersyukurlah. Waktu Tuhan bawa kepada saudara masuk pada situasi yang tidak mungkin. Saudara, oh Tuhan, kita percaya Pak Tuhan. Aku percaya Engkau pembuat mujizat. Aku percaya Engkau yang buat bumi ini. Engkau yang buat semesta ini. Bayangkan saudara keluar kompilnya itu bintang-bintang. Dah bagantong di mana tuh bintang? Nyandak pernah ada orang yang bilang, udah napa ini yang tuh tali yang apa tuh bintang data gantong di situ. Coba cari. Nyandak pernah ada ilmuwan yang bilang kalau tuh bintang data gantong di mana. Nggak ada. Tuh bintang ada di situ. Besok pagi sudah nggak ada tuh bintang. Kau sopi mana? Tunggu juga. Bentar malam dia datang. Bagaimana dia cerita? Nah, itu tuh sampai Tuhan dah bikin. Dan kau tidak lagi tertarik toh. So lebih ajaib ini tape ini daripada ini semesta ini. Toh. Tuh tadi saya karena pikir ini HP mau dipakai malam ini. Tapi ini saudara lebih lalot. Toh. Jadi ya tadi saya duduk bersihkan ini tahu tuh semua 1 jam tuh kita bikin bersih. Iya, belum Riki bersih. Belum Riki bersih sama 1 jam. Tuh, kita ulang lagi sebentar. Betul, saya tetap periksa ya sudah. Softwall ulang. Dibersihkan lagi. Kong bayangkan kalau ini barang ini. Yang orang anggap lebih luar biasa dari Tuhan kita. Jadi waktu saudara sekarang ini soalnya tidak pernah ada rasa. Soalnya tidak pernah ada rasa kagum terhadap Tuhan yang luar biasa itu. Bertobat. Tuhan jamah hatiku. Celikan mata hatiku. Sehingga aku melihat kembali. Ya. Alangkah ajaib dan alangkah luar biasanya Yesus Tuhanku. Dia menciptakan segalanya. Ya. Saudara kemudian bintang-bintangnya ada palia kalau siang. Marda palia napa ada bivi. Bayangkan ini bivi ini. Tahu dong baca cerita bagaimana ini. Bagaimana orang baku-baku pangge. Ya. Kondompi ambe tu nasi. Kage dong bawa-bawa tu nasi. Bayangkan dorang rajin sekali. Tuh, bar dorang bajalang. Saudara kan susah mulia ada bivi bajalang pelang. Bivi itu bajalang baku dusu dorang. Saudara lihat. Ya. Tuh, itu yang terjadi. Tuh, waktu saudara lihat. Baru mau lihat tuh bivi jo. Harusnya hatimu bangkit. Tuhan, alangkah ajaibnya Engkau. Itu orang baking apa? Taruh itu apa kata? Lem tikus. Ini tikus-tikus sampai banyak sekali. Taruh itu lem tikus. Ya. Taruh apa kata? Taruh biskuit di tengah. DP besok 4 ekor sotalem di situ. Menurut bro dia bagi-bagi. Ini cuma ingat tuh satu ini dia mau berusaha tolong DP tamang. Dia ingin tahu dia mau tolong dan dia talem di situ. Kok bisa ya? Terus saudara terkira enggak? Tuh tikus itu dia bajalang. Kalau dia bajalang di situ dia akan bajalang di situ terus. So itu waktu saudara mau taruh tuh jebakan tikus,
Jangan pitaruh ditampa dia yang nyandak berjalan-berjalan akang. Ya. Taruh ditampa di mana dia berjalan akang. Apa? Dia akan berjalan di situ ulang. Nanti sudah lihat. Itu sudah jadi DP rute. Itu orang yang tidak dapat lihat. Ya. Tapi itu DP rute. Dia sudah tahu itu DP rute. Dia ada berjalan di mana tuh kalamarin. Ya. Dia ada berjalan di mana sepanjang seminggu ini. Dia tahu dia ada berjalan di mana. Dia nyandak gambar DP garis. Orang yang dapat lihat DP garis, tapi dia tahu dia ada berjalan di situ. Dia tahu DP anak dia taruh di mana. Ya kan saudara. Ya. Dia tahu dia mau cari di mana tuh cookies donda taruh. Biar saudara mau pakai lakban le. Kalau dia mau reno, biar di situ kaget. Ya dia semua masuk di stop aja. Itu tikus kata kok no, begitu no. Tikus. No. Bayangkan ini Tuhan menciptakan semuanya. Dan bayangkan saudara, kalau itu popik tikus, tikus plastik yang saudara beli, waduh, enggak ada ini tikus memang dapat dia betul-betul sama dengan tikus asli. Oh iya, kok apa? Dia jaba jalang mana? Kalau ada ikan situ dia makan atau tikusnya, dia makan atau ikannya enggak. Apa? Dia tikus palsu. Harusnya orang cuma lihat tikus saja. Harusnya saudara takutlah akan Tuhan. Bayangkan Tuhan. Tuhan dah baking ini binatang ini. Ada sekolah di mana dia? Kok dia mau cari makanan. Kenapa kok dia tahu? Lihat ikan. Kenapa nih ikan jago batobo? Ada kursus di mana dia? Kursus berenang di mana? Kenapa ini burung jago terbang? Siapa dah saya ajar dia berterbang. Harusnya dari melihat ciptaan saja. Orang sudah lihat ini Tuhan. Nah Tuhan yang seperti itu yang orang remehkan. Bagaimana cara orang meremehkannya? Waktu saudara meremehkan apa yang dia katakan. Saudara dengar dia bilang apa. Saudara cuma dengar nih mau baking. Ya. Nanti saudara kasih terus tuh Lukas pasal 6 tadi, ya, itu ayat selanjutnya Yesus bercerita tentang orang yang mendengar tapi tidak mau melakukannya. Dia sama dengan orang yang membangun rumah, dia tetap membangun rumah, tapi tidak ada dasar. Taruh di pasir. Boleh jadi rumah? Boleh. Sedang rumah bikin dari pasir kok boleh saudara jalian enggak? Ya, orang dulu masih kecil-kecil itu, pergi di pantai kok saudara bikin rumah tuh. Kok mana tuh rumah itu sekarang? Namanya juga pasir. Ya. Setelah ombak datang langsung hilang tuh rumah. Nah, begitu so. Dapat lihat memang rumah betul. Ngapa dia? Ada dengar betul-betul tuh firman Tuhan. Dengar betul-betul mereka pengen ndak baking. Mana dang dia? Nyanda ada acara. Coba. Mana dang dia? Ada janji. Wih, dia so lupa kok Tuhan pe janji pada dia. Terus saya kan bayangkan, ini Tuhan perjanjian lama, perjanjian baru. Puluhan ribu janji. Kong orang lebih suka apa? Berjanji dengan tuh orang yang setiap kali ingkar janji pas saudara. Wih, mari ini kok mang nyanda no. Dia kata setia sekali. Belum kataku. Nanti angkol lihat. Tiba-tiba, betul kok firman Tuhan. Napa jo dia nyanda setia? Kita saudari tadi dah tunggu di sini nih, tahu dia dari mana stop. Ada baku janji kata jam 3. Ini semua jam 3 pagi dia belum datang-datang. Kalau tahu begitu lebih tapi ibadah kok tak kira dia bilang kata dia kata kok mau datang. Orang kata mau pi pantai. Sampai pantai so tsunami. Dia nyak pernah datang. Setelah telepon besok. Tak so lupa. Nah ini. Saudara sampai so lupa tuh janji Pak Tuhan. Saudara nin tahu saudara dia bikin janji dengan orang yang melupakan janjinya kepadamu. Coba ya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ya. Lain kali waktu saudara mau cari tahu, mau cari kenal Tuhan itu siapa? Lihat angkope kuku.
Habis gunting 1 minggu leso bertumbuh. Ada taruh pupuk. Kenapa kok dia bertumbuh? Siapa ada taruh pupuk tuh kuku? Tapi suka pendeta dia usah bertumbuh. Kenapa dia so bertumbuh ulang? Tak suka dia bertumbuh dari tuku tek semua hilang. Kalau dia bertumbuh. Itu tuh rampe Tuhan. Sehebat itu Tuhan kita. Dan saudara, pakai. Habis makan so kenyang. Udah. Aduh udah perasa kita sunyak kota bernapas ini. Karena so terlalu kenyang. Iyo, tunggu. Sadikile turun semua. Besok angko so lapar ulang. Siapa ada baking seperti itu? Tuhan. Tuhan yang kau remehkan. Tuhan yang perkataannya sering kita abaikan. Dia suruh baking dan orang ini mau baking. Padahal segala sesuatu ternyata dia yang baking. Kongkiapat orang Malawang. Belajar taruh di hati oh Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenalmu. Mengenal kuasa kebangkitanmu coba yang terakhir. Supaya orang hati, pikiran. Aduh ingat baik-baik saudara ya. So apa semua saudara doakan? So pernah belum saudara doakan ini firman Tuhan? Tuh, selama ini kan so berulang kali nih. Ini beberapa minggu ini saya bahas ayat-ayat sebelumnya. Tuh, ayat 7, 8. Yang dulu merupakan keuntungan. Kini aku anggap rugi. Supaya aku memperoleh Kristus. Coba saudara. Waktu saya mulai merenungkan ayat ini. Ini tahu 10-an tahun yang lalu saudara. Waktu saya sendiri terkejut dengan ayat ini. Saya begini. Oh Tuhan. Kalau Paulus tidak bersikap seolah-olah dia sudah memperoleh Kristus itu. Kongrona dang. So jago berpikir sudah Kristus so di tangan. So lama orang batamang dengan Yesus Kristus. Kong Paulus bilang apa? Ini yang aku lakukan. Yang dulu merupakan keuntungan kita mesti anggap. Dan ternyata kotek betul. Yang dulu kita pikir-pikir ini menguntungkan, ini menguntungkan, ini menguntungkan. Oh Tuhan, satu-satunya keuntungan adalah mendapatkan engkau di hidup ini. Baru aku tahu ternyata semua yang aku sebut keuntungan adalah sebuah kerugian. Malahan segala sesuatu aku anggap sampah. So itu ada ini ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Berdoa saudara. Tuhan tolong. Kalau ternyata Paulus hambamu. Seolah-olah dia belum mengenal Tuhan itu. Tolong Tuhan. Jangan biarkan aku berpikir aku sudah mengenalmu padahal ternyata tidak. So itu kenapa aku mengabaikan ibadah. Aku mengabaikan ketaatan kepada firman Tuhan. Aku mengabaikan kerinduanku untuk bercakap dengan Tuhan. Aku mengabaikan kerinduanku untuk mendengarkan suaranya. Kenapa? Karena saudaranya tidak anggap Tuhan itu yang menguntungkan. Waktu saudara mendapatkan dia yang menguntungkan. Saudara soni mau tak lepas. Apapun yang terjadi. Waktu orang bilang, tong semua potong pangana. Potong. Aku lebih rela kehilangan kepalaku. Tapi aku tidak mau kehilangan imanku. Itu tuh Tuhan. Waktu saudara melihat dan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang kemudian bicara tentang kedekatan yang membuat mereka bilang aku lebih rela kehilangan nafas
daripada kehilangan Tuhanku. Semua ternyata sampah. Hal yang merugikan. Satu-satunya yang menguntungkanku dalam mendapatkan dia, memiliki dia. Maka setiap kali saudara terbangun, yang saudara ingat Tuhan. Setiap kali saudara mau berjalan ke mana, yang saudara ingat, benarkah aku sedang melakukan kehendak-Nya? Sungguhkah perjalanan yang aku lakukan ini adalah perjalanan yang dikehendaki Tuhan? Apakah yang aku rencanakan ini adalah rencana Tuhan? Atau cuma kita mau? Apapun itu. Apapun itu. Ada orang tertentu saudara yang seringkali saya dalam hati, Tuhan kenapa kita perasaan sekarang begini kan? Orang itu tadinya kalau kita baku dapetin dia, kita suka sekali untuk mendoakan dia. Dan setelah sekian waktu ini, sampai saya mesti memaksakan diri untuk sembahyang akang. Karena sebenarnya di hati kecil saya bilang, nyanda usah sembahyang for dia. Saya sampai bayangkan ini perasaan. Ya. Memang kita ini mau perjelas ya. Tapi ada orang tertentu yang sekian waktu kita sampai pergi di situ karena saya rindu untuk membicarakan Tuhan satu, untuk mendoakan orang itu. Saya sampai pada satu keadaan hati. Tiba-tiba orang itu betul-betul rupa dan waktu kita pergi di situ, kita agak pada dia. Kita dalam hati, saya cek hati saya. Ya enggak usah sembahyang akang pada dia. Saya sampai bayangkan ini perasaan ini. Carilah dia selama dia berkenan untuk ditemui. Itu Tuhan. Ada waktunya. Sampai saudara cari, dia sendiri mak baku dapat dengan engkau. Waktu saudara terus mengabaikan dia. Mengabaikan kesempatan dengannya, nanti saudara lihat. Ada saatnya, sampai saudara sama nangis. Dan dia tidak peduli. Selama dia masih dekat. Selama dia masih berusaha menarikmu. Segera tanggapi. Sebelum kesempatan itu hilang daripadamu. Saya sebenarnya tidak tahu mesti bicara ini kepada saudara. Tapi sekali lagi saudara. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Selalu orang berpikir ini yang baik. Cuma hal-hal yang baik. Dia ingin tahu untuk segala sesuatu ada waktunya. Termasuk ketika kau ditarik oleh Tuhan. Ada waktunya kau ditarik. Tapi ada waktunya dia lepaskan saudara. Saya langsung ingat itu ayat di Yeremia. Dia bilang apa? Yang ke maut, ke mautlah. Bayangkan ini. Tuhan sekeras ini saudara. Yeremia berapa itu? Yang ke mautlah. Itu persis dengan sebenarnya yang sering dibaca di sini. Wahyu 22 ayat 11. No. Tapi bagus kalau dapat deh itu ayat. Bagus sudah lihat ini. Coba saya bacanya. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Ini orang-orang yang melawang. Yeremia sampaikan firman Tuhan dan dorang ini mau dengar. Orang Israel, orang Yahudi. Maka apa? Jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke mautlah. Engkau kan lebih suka mati dalam dosa tuh? Baking jo tuh dosa, baking jo. Jangan cari itu Tuhan.
Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Yang ketawanan, ketawananlah. Wahyu 22, coba. Ayat 11. Ini. Masa Tuhan mesti bilang seperti ini? Coba. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini mau ibadah, enggak usah ibadah. Jangan. Sampai akhirnya saudara datang di ibadah, saudaranya enggak ada kerinduan lagi. Enggak ada getaran di hatimu. Jangan pikir kau betul. Makanya saya bilang ke saudara, dengan Tuhan itu jangan separuh hati. Kenapa? Karena kalau separuh hati saudara buang waktu DP nama. Toh? Kalau saudara mau dengan setan, sekaligus dengan setan. Toh? Siapa tahu dia mau kasih kekayaan. Daripada saudara sama. Toh? Minggu ini dengan Tuhan. Nah, minggu depan dengan setan dulu. Tuh, orang kan masih tinggal di dunia. Tuh. Mungkin kalau bilang deng setan saudara, aduh terlalu apa gimana? Oh iya, deng dunia jodang. Orang kan pendeta masih manusia bumi. So bilang akang Alkitab, Paulus bilang kau manusia Allah. Yesus bilang kamu manusia roh. Orang lebih suka manusia dunia. Kenapa? Orang dunia bilang seperti itu. Saudara udah baca Alkitab atau udah baca apa? Saya bilang ke saudara, kalau mau dengan Tuhan betul-betul. Kenapa? Kalau saudara separuh hati, DP terakhir tetap masuk neraka. Rugi toh. Kita biarnya enggak selalu, masih sering kita masuk gereja. Masih sering kita baca Alkitab. Biarnya enggak baking, kita masih baca Alkitab. Biar habis baca Alkitab, habis itu baca porno, kita masih baca Alkitab. Habis baca cerita dengan Tuhan, baca cerita dengan setan. Itu tetap masuk neraka. Tahu enggak? Jadi kalau mau dengan Tuhan. Orang semua habis waktu. Orang hampir kehilangan waktu, sudah tahu. Saudara umur berapa tuh? Kalau yang muda-muda so mati, saudara umur berapa? Kau berpikir masih 1000 tahun lagi. Coba jangan bodoh kok. Sudah saatnya saudara. Orang ini bangkit dari keadaan yang salah. Tuh. Mencari Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuh. Biar mati. Orang dijemput oleh dia yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kok mau takut mati? Orang Tuhan kebangkitan dan hidup. Kok aku takut mati? So itu baca tuh firman Tuhan. Lalu berdoa. Berhubungan erat dengannya. Dan kau akan tahu yang kau baca itu firman Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Tuh. Maka biar mati saudaranya takut. Tuh. Pada begini, lihat. Akhirnya, engkau mau bikin jahat. Kamu mau berdosa? Silakan berbuat dosa. Tuh. Kamu mau yang cemar? Biarlah ia terus cemar. Engkau mau suka tidur dalam ibadah? Lo tidur jo terus. Akhirnya tiap kali datang ibadah memang dia tersono. Mau khotbah cepat, khotbah lama, lain kali baru 5 menit dia cuma ngantuk. Jadi bukan karena lama, memang karena ini mau dengar. Bukan nanti 1 jam baru dia mengantuk, enggak. Jadi ya ilah, baru mulai sudah mengantuk. Berarti memang dasarnya engkau memang ini mau dengar. Coba saudara. Akhirnya bayangkan ini khotbah yang sebenarnya sudah diulang-ulang. Kau tidak bisa lakukan apa? Dia nin tahu kalau. Karena tuh telinga ada di sini. Sebenarnya pendengarannya enggak ada di sini. Tuh.
Mata ada di sini, tapi sebenarnya kau penglihatanmu tidak ada di sini. Perhatianmu tidak ada. Jadi akhirnya semua firman yang kau dengar, yang orang lain dengar, padahal sama harinya, sama waktunya, tulah yang baking. Kenapa engkau jadi begitu? Nggak dengar tadi saya sudah bilang. Itu mana kok teh? Nah iyo, bagaimana kok tadi dia so tidur? Jadi tulah yang dengar dia nggak dengar. Nah kalau uni film, koknya nyanda dalam bagian yang dia lupa. Dia boleh ulang dari A sampai Z, nyanda salah. Dia ulang. Nah, sudah coba uni itu sekarang, besok putar ulang. Gagah kok ini film no. So 5 kali kita dapat uni, mar belum pasti. Ini bayangkan nih, pendeta khotbah ini. So 2 kali tak ada dengar, sama. Oh. Lalu kau bilang kau mencintai firman Tuhan. Kau mencintai suaranya. Biasanya orang pay YouTube premium. Tapi kali ini tahu lupa terus. Ya, karena di jalang-jalang terus. Lupa terus kalau nyandak bukan premium. Jangan selama saya tidak lihat iklan. Dan tiba-tiba iklan sekarang muncul. Tahu Tuhan, kenapa kok ini iklan betul-betul. Iklan memang so neraka punya ini. Ini iklan neraka ini. Begitu. Saya bikin. Bilang anak nih, Dek, nanti kalau mau pasang YouTube premium mesti yang family, ya. Jadi betul-betul nyanda ada yang lihat itu iklan. Mama soalnya ini iklan ini neraka punya. Tuh, memang so setan yang bikin di iklan. Aduh, ini pendeta sendiri kok keterlaluan. Masa aja lang iklan yang boleh? Kan, so bilang akang waktu saudara memperhatikan kekudusan Tuhan, saudara akan sangat jijik dengan yang Tuhan jijik. Tuh, coba sekarang saudara cek hatimu. Waktu saudara tidak bisa jijik terhadap dosa, berarti sebenarnya firman Tuhan tidak hidup lagi di dalam dirimu. Kau mengenal Tuhan? Enggak. Kau belum kenal Tuhan. Kau bertobat belum? Kau harus bertobat kembali. Kenapa? Karena dosa. Orang langsung tidak lihat dosa itu menyebabkan maut. Jadi hati-hati. Ini lagi saudara, ya. Waktu saudara membiarkan firman Tuhan lewat begitu saja. Kesempatan untuk bertobat lewat begitu saja, nanti saudara lihat. Ada saatnya saudara sampai so di muka mujizat kau tidak peduli. So nyanda tergetar hatimu. Kenapa? Tuhan so lewat. Tuhan so lewat. Sudah lebih tertarik. Nanti doi yang, jangan sampai lewat ini doi. Nah, hati-hati. Kalau Tuhan biar dia lewat. Saya ingat ada lagu dulu. Yesus mau lewat sekarang. Maksudnya bukan lewat apa? Dia mau melalui, dia mau lewat di muka patorang. Dia mau lewat. Jangan biarkan dia lewat, Tuhan. Singgah dulu. Banyak cerita Alkitab yang bercerita. Tuhan berbuat seolah-olah hendak lewat. Dia ini mau singgah. Dia tunggu sampai orang itu paksa Pak Tuhan untuk singgah. Maka dia akan singgah. Pas apa dia singgah? Pak orang yang bapaksa, Tuhan jangan pergi. Aku mau denganmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan lewati aku Tuhan. Mari tinggal di sini. Akulah rumahmu. Ini bukan tapi rumah. Ini Tuhan punya. Hatiku bukan lagi milikku.
Hatiku adalah milik-Mu Tuhan. Jangan lewat. Mari singgah di sini. Dan tinggal terus denganku. Mari kita berdiri.